Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari mata kuliah konsep layanan bisnis, yaitu tentang kedai nagi. Di sini nama saya Arya Saputra, NIM 0810300068P dengan mata kuliah konsep layanan bisnis. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari bisnis yang saya ambil. Di sini bisnis kuliner yang kami jalankan adalah bisnis yang didasari kesukaan kami terhadap kuliner bebek dan kesukaan makan mie instan, yang oleh halayak pada umumnya bahkan dari berbagai usia menyukai bebek dan juga makan mie instan. Rasa pedas menjadi pilihan kami untuk menghubungkan dengan bebek dan mie instan. Hal ini selain pedas yang menjadi penambahan selera makan dan menjadi favorit pasar, kami juga membidik inovasi pada bebek dan mie instan dengan melakukan siraman sambal cabai hijau dan rawit yang pedas namun bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dan selanjutnya dari segi nama, kami pun membuat nama yang unik dari makanan ini seperti nama orang agar dapat mudah mengingat produk kami, karena sejatinya nama merupakan identitas tersendiri pada setiap usaha. Kami yakin dapat diterima oleh masyarakat publik dari nama yang unik. Itulah rasa penasaran akan timbul sehingga hal tersebut dapat merupakan sebagai dasar menarik konsumen untuk datang kepada produk kami. Selanjutnya di sini ada visi dan misi. Di visinya kami menciptakan sebuah bisnis yang unggul dengan keunikan nama dan kualitas rasa. Dan di misinya sendiri, yang poin pertama ada menjaga kualitas rasa produk untuk menjadi bisnis yang unggul. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Yang ketiga, memberikan kesan yang baik bagi konsumen. Yang keempat, menjadikan konsumen loyal terhadap produk bisnis. Yang kelima, konsisten dalam cita rasa produk. Di sini adapun pengertian dari bisnis itu sendiri. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dan poin selanjutnya di sini ada 4 fungsi utama bisnis, yaitu marketing atau pemasaran, operasional atau operasi produksi. Yang ketiga, human research atau sumber daya manusia. Yang keempat, finansial atau keuangan. Selanjutnya ada konsep usaha. Di sini kedai nagi adalah nama tempat dari bisnis yang kami jalankan. Ruangan ini berukuran 3x5. Kedai nagi ini menjual menu-menu makanan yang namanya unik, berbeda dari yang lain dan disukai konsumen. Menu makanan yang ditawarkan di kedai nagi ini yaitu bejo, bebek hijau, dan milah mie gila. Menu makanan ini bercita rasa pedas dengan tingkatan level yang berbeda. Bejo bebek hijau dimasak dengan campuran sambal hijau yang pedas dan ciri khas dari kedai nagi. Sedangkan milah mie gila yaitu Indomie goreng maupun kuah yang dicampurkan telur dan sambal rawit yang pedas dan juga ciri khas dari kedai nagi. Walaupun menu makanan di kedai nagi ini pedas, namun bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen dengan memilih tingkatan level 1-3 kepedasan rasanya. Selanjutnya ada outlet kedai nagi terdapat di lokasi yang strategis karena di pusat kuliner kota Lubuk Linggau, mudah untuk dicari dan tempatnya bersih. Selain itu, harga dari menu di sini terjangkau dan dapat disantap oleh anak-anak hingga dewasa yang menyukai makanan pedas atau juga tidak, karena bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen dan tingkatan rasa kepedasannya. Selanjutnya di sini ada aspek pemasaran.
Poin pertama yaitu aspek pasar. Di sini poin pertamanya ada gambaran umum pasar dan sasaran, yang kedua ada jenis produk, yang ketiga ada target pasar, yang keempat ada pesaing, yang kelima ada sasaran pembelian, yang keenam ada strategi STP. Selanjutnya di aspek pemasaran sendiri, yang poin pertama adanya promosi, yang kedua pengembangan pasar, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat analisis SWOT, yang kelima analisis ORP, yang kelima analisis ORP, yang keenam distribusi. Di aspek produksi ini ada poin yang pertama deskripsi produksi, jenis produk, komposisi produk, proses pembuatan. Dan selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Yang pertama di sini kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar 6.215.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Kebutuhan awal ini dibagi menjadi investasi ditambah biaya bahan baku produksi ditambah biaya operasional. Sedangkan kebutuhan awalnya ini bisa dirincikan di sini 2.528.000 ditambah 1.300.000 ditambah 2.350.000 jadi 6.218.000. Total biaya di sini biaya investasinya 2.528.000 per tahun. Biaya produksinya 75.337.800 per tahun. Biaya operasionalnya 26.280.000 per tahun. Biaya penyusutan 1.569.000 per tahun. Dan selanjutnya di sini HPP biaya tetap sama dengan biaya penyusutan plus biaya operasional sama dengan 156.900 ditambah 26.280.000 sama dengan 27.849.000. HPP sama dengan biaya tetap plus biaya produksi atau jumlah produksi. Di sini 3.668.000 ditambah 390 juta dibagi 120 kali 300 sama dengan 11.852.022 rupiah atau 11.800. Harga jual per unit di sini 11.800 kali 25% sama dengan 2.950. Itu bisa dilihat di sana 11.000 ditambah 2.950 sama dengan 14.750 atau 15.000. Harga jualnya sendiri sekitar 15.000. Di sini analisis R atau C, total biaya produksi sama dengan biaya produksi plus biaya operasional. Itu tadi bisa dihitung sama dengan 350 juta per tahun ditambah 26.280.000 sama dengan 416.280.000. Total pendapatan sama dengan HPP kali jumlah produksi sama dengan 11.800 dikali 36.000 per tahun, 424.800 per tahun sama dengan 35.400.000. Keuntungan sama dengan total pendapatan, total biaya produksi sama dengan 424
400.800.000 per tahun dikurang 416.280.000 per tahun sama dengan 8.520.000 per tahun. Di sini ditotalkan lagi per bulannya 710.000. Maka pengembalian modul biaya investasi dikali masa produksi atau keuntungan sama dengan 2.528.000 kali setahun dibagi 8.520.000 sama dengan 0,2 tahun. Di sini ada juga aspek organisasi dan manajemen. Sini tindakan alternatif. Hambatan adalah sesuatu yang terdapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Sedangkan resiko tadi adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang terdapat akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Di sini ada pun penutup dari ini bisnis yang saya jelaskan tadi. Di kesimpulannya ini usaha kedai nagi ini termasuk yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang cukup tinggi karena menjadi sasaran penjualan. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadikan suatu tren di masyarakat karena harga yang terjangkau dan produk yang mengenyangkan perut. Sarannya di sini dari proposal bisnis ini diharapkan usaha ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan dan diminati konsumen. Saran dari saya yaitu berbisnis apapun produknya harus mempunyai kreativitas yang tinggi dan inovatif sehingga konsumen tidak bosan atau jenuh dan konsumen harus bisa loyal terhadap produk yang dibuat. Hal terpenting juga di sini memperhatikan minat masyarakat untuk pengembangan produk dan perubahan selera konsumen. Ya, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.